وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم فصل وسلم على النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. Ikhwatal Islam, a'azakumullah, para hadirin dan hadirat, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji dan syukur senantiasa dan selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya dengan segenap qudrah dan iradahnya, kembali kesempatan siang hari ini kita dapat bertemu, berkumpul bersama di dalam majlis ilmu yang baik, yang mulia ini dalam keadaan sehat walafiat. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan kepada kita kebaikan, kemuliaan, keberkahan terhadap ilmu yang kita pelajari, sehingga ilmu tersebut menuntun kita kepada kebaikan, ilmu tersebut menghantarkan kita kepada amal saleh, dan ilmu tersebut juga yang semoga pada hari kiamat akan menjadi syafaat bagi kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada uswah dan qudwah, suri tauladan terbaik bagi segenap kehidupan orang-orang yang beriman, dialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat dan juga salam tercurah limpahkan kepada seluruh keluarga besar beliau, min azwajihi wa dzurriyyatihi, istri-istri beliau dan anak-anak keturunan beliau, kepada para sahabat dan sahabiah, kepada para tabi'in dan atba'u tabi'in radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, dan juga kepada seluruh kaum muslimin, kepada orang-orang yang selalu istiqamah untuk senantiasa ittiba', mengamalkan dan menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam kehidupan. Taib, ikhwan dan akhwat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan kembali pembahasan kita dari kitab Syama'ilun Nabi sallallahu alaihi wasallam, buah karya Al-Imam Abu Isa At-Tirmidzi rahimahullahu taala, sampai pada bab yang ke-22. Ya, di dalam bab ini kemarin sudah kita sebutkan, berbicara tentang bersandarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau duduk. Bersandarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau duduk. Kemarin ya disebutkan ada istilah at-tuqa'ah, ya, at-tuqa'ah, ya, yang secara harfiah maknanya adalah satu benda yang biasa digunakan untuk bersandar ketika kita duduk. Ya, at-tuqa'ah, yakni satu benda yang biasa dipakai untuk bersandar ketika kita duduk. Ya, contohnya seperti bantal atau yang sejenisnya. Ya, jadi Nabi pun sallallahu alaihi wasallam ketika duduk, selain bersandar mungkin ke dinding gitu ya, ataupun ya ke tiang yang ada di masjid ya seperti itu, maka biasanya juga Nabi SAW ketika duduk dia bersandar ya dengan meletakkan tuqa'ah tadi, meletakkan bantal baik pada punggungnya ataupun tubuh sebelah kanan ataupun tubuh sebelah kirinya. Ya, maka ini tidak mengapa. Ya, Nabi pun SAW demikian. Terakhir kemarin sampai pada hadis yang ke-131 disebutkan haddatsana Humaid ibnu Mas'adah qala haddatsana Bishrul ya ibnu Mufaddal qala haddatsana Al-Jurairi an Abdurrahman ibnu Abi Bakrah an abihi qala
qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala uhaddithukum bi akbaril kabair? Qalu bala ya Rasulullah. Qala al-isyraku billah wa uququl walidain. Qala wa jalasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kana muttaki'an. Qala wa syahadataz zur au qaulaz zur. Qala fama zala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaquluha hatta qulna laitaku sakata. Terakhir kemana hadis nomor 131 ini disebutkan Humaid ibnu Mas'adah bercerita kepada kami, ia pun berkata, Bishr ibnul Mufaddal ya bercerita kepada kami, ia pun berkata, Al-Jurairi juga bercerita kepada kami dari Abdurrahman bin Abi Bakrah an abihi, dari bapaknya. Qala, ia pun berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa kata Nabi? Ala uhaddithukum bi akbaril kabair. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maukah kalian ya aku beritahu, kata Nabi, maukah kalian aku beritahu ya tentang al-kabair, dosa-dosa besar. Ya, kemarin sudah kita sebutkan di mana di antara ya kata pensyarah hadis ini, Nabi sering menggunakan kalimat ini, ala uhaddithukum, ala unabbiukum. Ya, misalkan dalam kalimat hadis ini Nabi menggunakan kalimat ala uhaddithukum bi akbaril kabair. Dalam kalimat hadis yang lain ala unabbiukum, ya kalimatnya ya tidaklah berbeda. Yang dimana kalimat ini sering disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kata pensyarah hadis ini menunjukkan salah satu metodologi cara mengajarnya Rasulullah SAW. Ya, jadi ini ya metode yang sangat baik di dalam ya belajar dan pembelajaran. Nabi biasanya melemparkan satu pertanyaan, kemudian direspon oleh para sahabat. Ya, kemudian Nabi menyampaikan apa inti dari pelajaran itu. Makanya kalimatnya ala uhaddithukum bi akbaril kabair, maukah kalian aku tunjukkan tentang apa itu yang termasuk ke dalam dosa-dosa besar. Ya, dalam riwayat ini ya, atau dalam kalimat yang lain ala unabbiukum bi akbaril kabair, ataupun kalimat hadis yang lain ala adullukum ala ma yamhullahu bil khataya wa yarfa'u bihi darajat, maukah kalian aku tunjukkan, kata Nabi SAW. Ya, jadi Nabi biasa dengan metodologi pembelajaran yang seperti itu. Ya, jadi Nabi memancing respon dari para sahabatnya dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang seperti ini. Ya, ini sebetulnya metodologi pembelajaran yang sangat bagus, Pak. Ya, bagi kita misalnya sebagai seorang guru, sebagai seorang dosen dan sebagainya. Ya, bagaimana ketika kita mengajar di kelas, mengajar anak-anak dan seterusnya. Ya, maka ikuti bagaimana Nabi SAW ya membuat metodologi di dalam belajar. Ya, salah satunya tadi Nabi merespon, ya merangsang para sahabatnya juga untuk ya memberikan reaksi timbal balik. Ya, jadi komunikasinya jalan, Pak, antara si pengajar dengan yang diajarkan. Ya, jadi nggak satu arah. Ya, kan karena ada guru-guru yang mengajar itu satu arah. Ya, gurunya saja atau ustadznya saja yang ceramah. Ya, gurunya saja yang menyampaikan materi, sedangkan muridnya bagaimana? Ya, yang tidur, yang ngobrol, macam-macam. Kenapa? Karena muridnya, siswanya tidak diajak untuk berinteraksi. Ya, ini banyak terjadi guru-guru yang seperti ini. Nah, kita diajarkan bagaimana metodologi Nabi SAW ketika mengajar. Ya, dan Nabi biasanya mengajak para sahabatnya untuk berdialog. Ya, makanya kalimat-kalimat dalam hadis, ya salah satunya dalam hadis ini, ya Nabi mengajak, ala uhaddithukum bi akbaril kabair, sehingga menarik respon dari para sahabatnya. Maukah kalian aku ceritakan, aku tunjukkan tentang apa saja yang termasuk ke dalam dosa-dosa besar. Ya, kemudian qalu, para sahabat pun menjawab, bala ya Rasulullah. Ya, tentu saja ya Rasulullah. Tertarik para sahabat merespon apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, kemudian Nabi pun sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-isyraku billah. Jelas dosa yang paling terbesar adalah tidak lain berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam bentuk kesyirikan-kesyirikannya. Perintah terbesar dalam agama pertama adalah tauhid. Ya, maka juga sebaliknya dosa terbesar dalam agama adalah kesyirikan. Kemudian yang kedua kata Nabi wa uququl walidain, setelah syirik adalah durhaka kepada orang tua.
Makanya dalam surah Al-Isra disebutkan perintahnya dua, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Diperintahkan, Allah Ta'ala perintahkan kepada kita semua, perintah terbesar pertama apa? Alla ta'budu illa iyyahu, tidaklah kalian beribadah kecuali hanya kepadanya. Artinya apa? Tauhid. Dan yang kedua, wabil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tua kalian diperintahkan untuk berbuat ihsan, berbuat baik. Bahkan orang tuanya non muslim sekalipun, ya, kita terlahir misalnya dalam keadaan non Islam, ya, kemudian dapat hidayah masuk Islam, orang tua masih dalam keadaan non Islam, ya, bagaimana sikap kita? Tetap, ya, agama merintahkan kepada kita, walaupun orang tua kita, ya, berbeda keyakinan dengan kita tetap diperintahkan untuk berbuat ihsan, berbuat baik kepada keduanya. Namun ketika kedua orang tua kita sudah meninggal dunia, disitulah terputus, tidak boleh lagi. Makanya suka ada orang bertanya, bagaimana Ustaz, orang tua saya mati dalam keadaan non Islam, dia Nasrani misalnya, bolehkah saya mendoakan ampunan dan keselamatan untuk kedua orang tua saya yang sudah meninggal? Apa jawabannya? Haram, tidak boleh, tidak boleh, ya, tidak boleh. Ya, sebagaimanapun Nabi SAW dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendoakan pamannya, bahkan mendoakan kedua orang tuanya, ya, ampunan, karena kedua orang tua Nabi termasuk pamannya Nabi Abu Talib, ya, mereka semua mati dalam keadaan musyrik, mereka mati dalam keadaan, ya, tidak menerima Islam, ya. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, makana li nabiyyin ayastaghfiru lil musyrikina, ya, dan tidak boleh bagi Nabi untuk beristighfar, memintakan ampun, ya, walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahumul huda. Tidak boleh bagi Nabi memintakan ampun kepada keluarga-keluarga terdekatnya, ya, setelah datang petunjuk kepada mereka. Nabi sudah datang, Nabi sudah perintahkan, Nabi sudah ajarkan tentang tauhid, ya, namun kemudian ada yang menerima, ada yang tidak. Maka ada orang yang mati dalam keadaan musyrik, walaupun itu adalah uli qurba, kata Allah, keluarga yang terdekat. Keluarga terdekat itu kan bisa orang tua, bapak, ibu, bisa paman, bisa bibi, bisa kakak, bisa adik. Itu keluarga terdekat, kakek atau nenek, itu uli qurba maknanya, ya. Maka Allah melarang bahkan kepada Nabi pun SAW untuk mendoakan ampunan kepada orang tua atau kepada keluarga terdekat yang mati dalam keadaan musyrik, ya, jelas, ya. Jadi tidak boleh, ya, masih hidup kita berbuat baik, berbuat ihsan kepada orang tua yang non Islam sekalipun. Tapi kalau sudah mati, selesai. Tidak boleh bagi kita untuk mendoakan mereka, memintakan ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dia mati dalam keadaan musyrik, mati dalam keadaan, ya, tidak menerima Islam. Tayyib. Qala wa jalasa Rasulullah SAW wa kana muttaqian. Kemudian dikatakan saat itu Nabi SAW sedang duduk. Nabi menyampaikan pesannya tadi, ya, tentang dosa-dosa besar itu, ya, Nabi menyampaikannya saat itu dalam keadaan duduk. Wa kana muttaqian, yang duduknya Nabi itu muttaqian, bersandar, ya. Makanya tadi disebutkan di awal adalah at-tukaah, yakni satu benda yang biasa digunakan untuk bersandar ketika duduk, membantu bersandar ketika duduk. Seperti apa? Bantal, ya, di sofa kita, di kursi, ya, biasanya, ya, selain ada sandarannya ditambah lagi ada apanya, Pak? Ada bantal, kan begitu, ya, untuk, ya, menunjang ketika kita duduk, ya. Jadi kita tidak pegal badannya, lebih enak ketika duduk. Misalkan di kajian-kajian biasa tuh bawa tuh, ada bapak-bapak yang sudah senior tuh, ketika kajian itu biasa bawa kursi lipat tuh, Pak, ya, sering lihat kan tuh bawa kursi lipat, ya. Jadi dijajarkan di depan, mereka duduk sambil bersandar mendengarkan kajian dari para ustadz, ya, nggak apa-apa yang seperti itu. Nabi pun demikian, ya. Makanya dalam pembahasan bab ke-22 ini, ya, jadi Rasulullah SAW duduk bersandar dan Nabi suka menggunakan bantal tadi, ya, at-tukaah tadi, ya, ketika sedang duduk. Dalam menyampaikan hadis tadi tersebut pun Nabi menyampaikannya dalam keadaan duduk bersandar, ya. Taib. Qala, kemudian berikutnya wa syahadataz zur, yakni bersaksi dengan kesaksian palsu, au qaulu zur, atau ucapan-ucapan dusta,
Termasuk juga dosa-dosa yang besar adalah seseorang yang suka bersaksi dengan kesaksian palsu, atau berucap dengan ucapan palsu, ucapan dusta. Ya, itu termasuk kabair. Qala fama zala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulaha hatta qulna laitatu sakata. Kemudian ya ayah Abu Bakrah pun kembali berkata, ya, beliau sallallahu alaihi wasallam terus mengulang-ulang sabda beliau. Ini menunjukkan bahwasannya apa? Pentingnya isi dari pesan Nabi tersebut. Nabi mengulang-ulang terus, ya, kata ayahnya Abu Bakrah, famazala Rasulullah SAW yaqulaha. Nabi mengulang-ulang terus ucapannya, diulang-ulang lagi. Hatta qulna laitatu sakata, sampai kami berharap mudah-mudahan beliau sallallahu alaihi wasallam segera berhenti. Para sahabat juga kasihan melihat Nabi mengulang-ulang terus ucapannya, ya, karena memang jelas kata pensyarah hadis ini menunjukkan bahwasannya ada sesuatu yang penting yang memang ingin disampaikan pesan itu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena memang Pak, ad-dinu an-nasihah, agama itu adalah nasihat. Makanya ketika ada orang Nasrani mengatakan apa, ini orang Islam tuh bawel-bawel katanya Pak. Di mana-mana ceramah, di mana-mana dakwah, ya, di mana-mana kajian. Nggak bisa diem banget ya, berisik tahu nggak? Mereka bilang begitu Pak. Saya tanya sama antum semua, ya, bisa nggak orang Islam itu diem Pak? Nggak bisa. Nggak mungkin kita orang Islam itu diem, tidak menyampaikan sesuatu. Kenapa? Karena hakikatnya yang namanya dakwah itu adalah nasihat. Karena memang hakikatnya ad-dinu an-nasihah, agama ini nasihat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana mungkin nasihat ini bisa tersebar kepada seluruh umat manusia kalau tidak disampaikan? Allah yang perintahkan kepada kita untuk menyampaikan, Nabi yang mencontohkan kepada kita untuk menyampaikan, karena agama ini nasihat. Nggak bisa. Jadi kalau orang mengkritik kita, katanya orang Islam berisik, katanya orang Islam dikit-dikit kajian, ya mungkin yang berisik itu yang kajiannya salah kali Pak, sudah tengah malam tapi masih berisik gitu kan, ya pakai apa namanya toa gitu kan, toa masjid dipakai, ya, buat acara-acara mereka. Mungkin gara-gara sebahagian oknum lah, ya, dari kaum muslimin, akhirnya seolah-olah kita semua yang bersalah. Kan suka kita tahu ya Pak, ya, barangkali di tempat tinggal antum gitu suka ada yang ngaji itu sampai tengah malam Pak, ya, mending yang dibahas apa gitu nggak ngerti juga saya. Harusnya kan dia istirahat, dia tidur, sehingga pertengahan malam dia bisa gunakan untuk sholat malam. Ini ngaji sampai tengah malam, ya, cuma apa, nyanyi-nyanyi saja, pukul-pukul rebana saja. Ada yang begini kan begitu. Mungkin gara-gara sebahagian perbuatan orang-orang ini, akhirnya apa, kita dibenci gitu kan oleh umat-umat agama yang lain. Tapi kalau untuk berhenti memberikan nasihat tidak mungkin, karena hakikatnya agama kita ini adalah agama nasihat. Ya, nasihat itu perlu disampaikan. Makanya Nabi selalu menyampaikan kepada para sahabatnya. Bahkan dalam hadis yang tadi Nabi berulang-ulang, nggak berhenti-berhenti menyampaikan terus, sampai-sampai para sahabat pun, ya, tadi yang menginginkan, kami berharap Nabi berhenti mengucapkan itu. Kasihan Nabi mengucapin terus berulang-ulang. Tapi itulah semangatnya Nabi SAW di dalam berdakwah, di dalam menyampaikan nasihatnya kepada para sahabatnya. Taib. Berikutnya hadis yang ke-132, hadatsana Qutaibah ibnu Sa'id qala hadatsana Syarik an Ali ibn al-Aqmar an Abi Juhaifah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amma ana fala aqulu muttaki'an. Ini juga adab Pak dari Nabi SAW. Qutaibah ibnu Sa'id bercerita kepada kami, ia pun berkata, Syarik bercerita kepada kami dari Ali ibn al-Aqmar dari Abi Juhaifah, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amma ana fala aqulu muttaqian. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, adapun aku tidak pernah makan itu sambil bersandar. Adabnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika makan itu enggak sambil bersandar, ya, sambil senderan, ya, apalagi, ya, makan sambil rebahan Pak, ya, bersandar yang posisinya itu sudah seperti setengah rebahan gitu, ya. Kan ada orang makan biasanya kalau liburan di rumah, ya, sofanya empuk gitu kan, di depannya ada TV besar. Biasanya gimana tuh Pak?
ya kadang setengah tiduran gitu kan, sandar, kemudian sambil makan snack, nonton TV. Ya, itu kan kebiasaan orang banyak yang seperti itu gitu. Ya nggak boleh. Nabi SAW tidaklah pernah Nabi mengatakan tidaklah pernah adapun aku tidak akan makan dalam keadaan bersandar, kata Nabi SAW. Ini kan apa? Adab. Juga dalam berikutnya dikuatkan kembali, haddatsana Muhammad ibnu Bashar qala haddatsana Abdurrahman ibnu Mahdiin qala haddatsana Sufyan an Ali ibnu al-Aqmar qala sami'tu Aba Juhaifah yaqul qala Rasulullah SAW ala aqulu muttaki'an. Dikuatkan kembali, Muhammad bin Bashar bercerita kepada kami, ia berkata, Abdurrahman bin Mahdi bercerita kepada kami, dia berkata, Sufyan, ia bercerita kepada kami dari Ali ibn al-Aqmar, ia pun berkata, sami'tu Aba Juhaifah yaqul, aku mendengar Aba Juhaifah pun ya berkata, berucap, qala Rasulullah SAW, bersabda Rasulullah SAW, la akulu muttaqian, aku tidaklah akan makan dalam keadaan bersandar. Ya, kata pensyarah hadis ini jelas yang dimaksud oleh Nabi mengajarkan adab kepada kita, kesopanan. Karena ya orang yang makan dalam keadaan bersandar, apalagi ya setengah tidur gitu Pak tadi ya. Apalagi ada orang yang sampai makan sambil tiduran, ya bersandar saja tidak Nabi, apalagi makan sambil tiduran, ya. Naam. Yang dikatakan dalam pensyarah hadis ini, maka perbuatan yang seperti ini pertama, jelas adalah ini menunjukkan sikap kesombongan. Ya, sikap kesombongan, ya. Kata pensyarah hadis ini, posisi makan orang yang dalam keadaan bersandar itu merupakan sikap yang biasa dilakukan oleh orang-orang sombong. Antum lihat Pak, para kaisar-kaisar, para raja-raja dahulu, ya, atau antum mungkin bisa saksikan di tayangan film-film biasanya, film-film tentang sejarah perjuangan Nabi SAW, bagaimana digambarkan di situ, misalkan Raja Persia, Raja Kisra, Romawi, ya, atau raja-raja yang lainnya. Bagaimana coba Pak keadaannya? Ya, sering kan sambil apa? Sambil sandar gini kan? Wah, didampingi oleh selir-selirnya sambil dikipas-kipas gitu kan, kemudian makan anggur, buah-buahan segala macam, ya, sambil apa? Bersandar tidak? Sambil sandar, ya. Dan Nabi menghindari perbuatan yang seperti itu. Walaupun Nabi statusnya seorang presiden, tidaklah beda dengan seorang raja Pak saat itu. Nabi juga ya seorang pemimpin, ya, seorang petinggi jelas. Tapi Nabi SAW tidak mencontohkan perbuatan itu, ya, karena jelas kata pensyarah hadis ini Nabi menghindari hal itu. Kenapa? Alasan utamanya salah satunya karena posisi sandar, apalagi dilakukan ketika makan, ini adalah biasa dilakukan oleh orang-orang sombong, ya, sejak zaman dahulu. Dan biasanya identik orang-orang sombong itu adalah para penguasa maksudnya, ya, para penguasa, ya, dari raja-raja, perdana menteri dan yang sejenisnya, ya. Naam. Makanya kata Imam Ibnu Qayyim dalam Zadul Ma'ad di sini, ya, maka yang baik adalah ketika makan duduklah dalam keadaan bersila, ya, duduk dalam keadaan badan yang tegap, ya, tidak bersandar pada sesuatu, ya. Jadi punggung agak terlentang gitu Pak, punggungnya agak terlentang, baik terlentang ke belakang ataupun ke samping, ya. Ini juga yang menghambat proses pencernaan makanan Pak, kata Imam Ibnu Qayyim, ya, mencegah proses pencernaan makanan masuk ke dalam perut. Makanya juga yang dilarang oleh Nabi SAW, kebiasaan orang yang setelah makan kemudian langsung berbaring atau bahkan tidur. Ada, ini sesuatu yang dilarang. Ini bukan ya ciri khas seorang muslim. Ya, jangan Pak, makan sambil bersandar tidak boleh. Bersandarnya maksudnya bersandar yang berlebihan, ya. Ya, jadi sampai sudah hampir terlentang ke belakang gitu, atau bersandar ke sebelah kanan atau kiri. Ya, antum bisa terbayanglah bagaimana raja-raja dahulu gitu kan. Ya, mereka di atas singgasananya, di atas dipannya, mereka duduk sambil bersandar misalkan gini kan, ya, samping, kemudian disuapin makanan. Nggak boleh yang seperti itu. Nabi SAW menghindari, aku nggak pernah makan dengan cara yang seperti itu, ya, nggak boleh, ya. Nabi tidak menginginkan dirinya dan umatnya, ya, mengikuti perbuatan orang-orang kafir,
Nggak mau Nabi SAW, nggak boleh. Karena memang bahaya Pak, tidur sambil makan sambil bersandar tadi juga ya, selain mengganggu pencernaan makanan yang masuk ke dalam tubuh kita, dan yang paling terpenting adalah perbuatan itu adalah identik biasa dilakukan oleh orang-orang yang sombong. Ya, para petinggi-petinggi, pejabat-pejabat, perdana menteri, ya, kaisar-kaisar dahulu, para raja-raja, ya, mereka biasa makan seperti itu. Ini menunjukkan kesombongan. Nabi SAW tidak sedikit pun menginginkan dirinya dan umatnya sama dengan perbuatan orang-orang musyrik. Ya, banyak contohnya Pak. Satu ketika Nabi datang masuk ke masjid, para sahabat berdiri semuanya. Ya, berdiri semuanya karena Nabi masuk ke dalam masjid. Kira-kira Nabi suka atau marah Pak? Ya, Nabi apa? Marah. Ya, Nabi SAW sampai ya menyebutkan, ya, kata Nabi SAW, sesungguhnya kalian, ya, in khiftum anifan, ya, hampir-hampir kalian tadi melakukan perbuatan yang biasa dilakukan oleh orang-orang Yahudi, orang Nasrani, orang-orang kafir, ya, yang biasa identik dilakukan oleh orang-orang Persia, orang-orang Romawi. Ketika raja-raja mereka masuk, mereka bangun berdiri untuk menyambut kedatangan mereka. Ya, kata Nabi SAW, fala taf'alu, jangan kalian lakukan perbuatan itu. Gak boleh, kata Rasulullah. Ya, tapi kalau kita kan sekarang enggak Pak. Ya, kita baru jadi ketua RT di lingkungan rumah kita aja, begitu kita masuk, ya, ke ruangan gitu kan, orang-orang nggak berdiri, kita udah apa? Jengkel, marah gitu kan, merasa tidak dihormati. Nggak boleh yang seperti itu. Ya, tidak boleh. Ya, ini menunjukkan apa? Nabi SAW tidak ingin, ya, perbuatan kita dan umatnya, ya, mengikuti perbuatan orang-orang, ya, Yahudi dan Nasrani. Taib. Kemudian hadis yang terakhir pada bab ini, nomor 134, disebutkan haddatsana Yusuf ibnu Isa qala haddatsana Waqi' qala haddatsana Israil an Simak ibnu Harbin an Jabir bin Samurah qala ra'aitu an-nabi sallallahu alaihi wasallam muttaqi'an ala wisadah. Yusuf ibnu Isa bercerita kepada kami, ia pun berkata, Waqi' bercerita kepada kami, ia juga pun berkata, Israil bercerita kepada kami dari Simak ibn Harb, dari Jabir bin Samurah, ia pun berkata, ya, aku melihat Rasulullah SAW duduk bersandar di sebuah wisadah, bantal. Ya, aku melihat Nabi SAW duduk bersandar, ya, pada sebuah bantal. Ya, maka yang Anda bilang tadi, ya, boleh, ya, menjadikan bantal itu sebagai sandaran. Tapi kemarin sudah kita jelaskan bagaimana posisi duduknya. Ya, jadi kalau mau duduk bersandar dengan tangan, gunakan dua tangan. Ya, tidak dengan satu tangan. Karena Nabi mengatakan la tajlisu hakada. Jangan kau duduk dengan sandar satu tangan begini. Ya, karena biasa duduk yang seperti ini duduk yang identik dengan orang-orang Yahudi. Kalau mau sandar dengan dua tangan gitu. Ya, bersandar belakang begini. Ya. Jadi itulah cara duduknya Nabi SAW, dan boleh duduk sambil bersandar dengan bantal, ya, sebagaimana Nabi SAW pun, ya, disebutkan dalam, ya, riwayat-riwayat berikut ini. Taib. Ya, itulah hadis terakhir, ya, yang kita sebutkan pada bab yang ke-22. Sambung pada bab yang ke-23, bersandarnya Rasulullah SAW ketika berdiri. Ya, tadi ketika duduk, sekarang ketika berdiri. Di dalam bab ini, ya, mukaddimahnya kata Imam Tirmidzi bahwasannya Imam Tirmidzi rahimahullah taala berbicara tentang bersandarnya Rasulullah SAW ketika berdiri. Yang sebelumnya tadi berbicara tentang duduk, sekarang berbicara tentang berdiri. Ya. Naam. Kata beliau, kebanyakan orang ketika bersandar, berdiri kemudian dia bersandar, ya, biasanya karena orang itu lelah atau dia dalam keadaan sakit. Makanya ikhwatal Islam, ada orang yang suka berselisih ketika turunnya, ya, dari ruku kemudian i'tidal kemudian mau sujud. Ada orang yang sujudnya mendahulukan lututnya terlebih dahulu, ada orang yang sujudnya mendahulukan telapak tangannya terlebih dahulu.
Hanya gara-gara perkara ini terjadi perselisihan di antara kita, akhirnya saling salah menyalahkan. Padahal Anda tanya sama antum, mau yang lutut duluan atau mau yang telapak kaki duluan, telapak tangan duluan, boleh atau tidak? Boleh saja, kedua-duanya diperbolehkan saja. Padahal kalau kita lihat beberapa catatan para ulama, Nabi SAW mulai turun gitu ya, mulai sholat ya, turun ketika badannya sudah gemuk ya, sudah Nabi usia senja ya, maka baru Nabi SAW ya turun dengan bersandar dengan lututnya, turun ya, badannya sudah berat Pak ya, turun lututnya, baru kemudian telapak tangannya. Sebelumnya ketika Nabi masih dalam keadaan sehat, maka Nabi mendahulukan ya, kedua telapak tangannya ya, artinya tidak mengapa hal-hal yang seperti ini ya. Jadi lututnya Nabi itu dipakai untuk bersandar kan, bersandar ketika Nabi badannya sudah mulai gemuk, badannya sudah mulai besar ketika sudah usia senja ya. Jadi kedua-duanya dilakukan oleh Nabi SAW. Jadi bagi orang-orang yang memang sudah agak senior, begitu mau sujud nggak bisa langsung telapak tangannya duluan, mau lututnya duluan dipakai untuk bersandar, menyandarkan tubuhnya, tidak apa-apa, silakan saja gitu ya. Jadi tidaklah dipersulit di dalam agama. Nabi pun demikian ya, sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat di sini hadis nomor 135. Haddatsana Abdullah ibnu Abdurrahman qala haddatsana Amr ibnu Asim qala haddatsana Hammad ibnu Salamah an Humaid an Anas anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana syakiyan fa kharaja yatawakka'u ala Usamah ibnu Zaid wa alaihi thawbun qitriyun qad tawashshaha bihi fa shalla bihim. Ya, Abdullah ibnu Abdurrahman bercerita kepada kami, ia berkata, Amr ibnu Asim bercerita kepada kami, ia pun berkata, Hamad ibnu Salamah bercerita kepada kami dari Humaid, dari Anas, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana syakiyan, satu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah kesakitan, Mbak ya, merintih karena kesakitan. Fa kharaja yatawakkau ala Usamah ibnu Zaid, kemudian Nabi SAW keluar dan bersandar kepada sahabat Usamah bin Zaid ya. Jadi Nabi satu ketika ya merasa kesakitan, merintih kesakitan, kemudian Nabi keluar dan bersandar kepada Usamah bin Zaid wa alaihi thawbun qitriyun qad tawashshaha bihi fa shalla bihim, sedangkan beliau sallallahu alaihi wasallam sedang menggunakan kain kitri ya, kain kitri ya. Kain kitri itu salah satu kain burdah yang dibuat dari Yaman ya, yang motifnya itu bergaris-garis ya. Jadi itu kain kitri ya, yang diselempangkan di bahunya. Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam salat bersama dengan mereka, salat bersama dengan para sahabat ya. Jadi Nabi bersandar ketika berdiri, karena memang tadi di awal sudah disebutkan bahwa bersandar itu ketika orang lelah, ketika orang dalam keadaan sakit, entah itu di dinding, di tiang, atau bisa bersandar pada temannya yang lain, ya nggak apa-apa yang seperti itu. Nabi pun SAW juga dalam hadis ini disebutkan tadi, Nabi satu ketika merintih kesakitan, akhirnya Nabi keluar rumah, kemudian ya bersandar pada sahabat Usamah bin Zaid ya, yang kemudian akhirnya Nabi SAW sholat bersama dengan mereka ya. Naam. Jadi Nabi kalau sakit itu, sakitnya itu lebih dahsyat, Pak, sampai dalam hadis itu bahkan ya panasnya 5 sampai 7 orang sekalipun ya, itu yang dirasakan oleh Nabi SAW ketika Nabi mazkum itu apa? Meriang. Kita kalau lagi meriang saja panas dingin aja udah kayak Masya Allah kayak gitu ya. Nabi ketika sakitnya Nabi itu yang dirasakan oleh beliau, kalau panas itu bisa sampai 5 sampai 7 kali lipat panasnya orang biasa ya. Jadi kita kalau sakit meriang aja Pak gimana Pak rasanya? Kalau lagi panas tinggi tuh Masya Allah, menggigil tuh ya, panas tinggi, meriang, itu saja rasanya sudah Masya Allah gitu ya. Itu panas begitu. Paling tinggi berapa kita kalau sakit panas Pak? Ya 30 berapa? 8 ya, 38, 39 barangkali
Kan begitu kan? Nabi SAW berarti kalau 5 sampai 7 orang dikalikan ya, panasnya ada pada diri Nabi, berarti berapa kira-kira panasnya, Pak? Ya, saking tingginya kalau Nabi kalau dikasih pesakit sama Allah Subhanahu wa taala, ujiannya begitu. Ya memang jelas karena ujian yang paling berat Allah berikan yang pertama kepada siapa? Para nabi dan rasul. Jadi kita baru sakit segitu saja udah nggak kuat, Pak, sudah ampun-ampunan bahasanya. Nabi kalau meriang 5-7 orang digabung pada tubuh Nabi, masuk semua, panasnya sampai luar biasa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, makanya Nabi ya sampai keluar rumah tuh sandar sama sahabatnya, ya. Tapi Nabi tetap memimpin sholat, ya. Subhanallah. Makanya tadi Nabi menggunakan kitri itu, kitri seperti mantel, Pak, mantel ya, yang kainnya itu dari Yaman, coraknya garis-garis, itu kain kitri namanya, dipakai oleh Nabi SAW. Apa? Karena badannya lagi apa? Masgum, itu lagi meriang, ya, lagi panas tinggi, ya, makanya menggunakan ya pakaian tersebut, ya. Taib. Satu lagi ya. Hadatsana Abdullah ibnu Abdurrahman qala hadatsana Muhammad ibnu al-Mubarak qala hadatsana Atha ibnu Muslim al-Khaffaf al-Halabi qala hadatsana Ja'far ibnu Burqan an Atha ibnu Abi Rabah عن الفضل ابن عباس قال دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي توفي فيه وعلى رأسه إصابة صفراء فسلمت عليه فقال يا فضل قلت لبيك يا رسول الله قال اشدد بهذه الإصابة رأسي قال ففعلت ثم قعد فوضع كفه على منكبي ثم قام فدخل في المسجد وفي الحديث قصة. Kita lihat ikhwatal Islam, Abdullah ibnu Abdurrahman bercerita kepada kami, ia berkata, Muhammad ibnul Mubarak bercerita kepada kami, ia pun berkata, Atha ibnu Muslim al-Khaffaf al-Halabi bercerita kepada kami, ia pun berkata, Ja'far ibnul Burqan bercerita kepada kami dari Atha ibnu Abi Rabah, dari Fadl ibnu Abbas, ya, ia pun juga berkata, dakhaltu ala Rasulillah SAW fi maradihi, satu ketika aku menjenguk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang saat itu Nabi dalam keadaan sakit, alladzi tuwfiya fihi, yang dengan sakit itu menyebabkan Nabi wafat. Ya, satu ketika aku menjenguk Rasulullah SAW saat sakit yang menyebabkan kemudian Nabi wafat. Ya, akhirnya sudah di akhir-akhir ya masa hidupnya Rasulullah SAW. Kemudian di atas kepalanya ya terdapat ya isabatun safra, ya, terdapat isabah atau kain pengikat kepala, ya, kain yang biasa untuk mengikat kepala, isabah yang berwarna safra, berwarna kuning, ya. Fasallamtu alaihi, kemudian aku mengucapkan salam kepadanya. Faqala ya Fadl, kemudian beliau SAW bersabda, ya Fadl, wahai Fadl. Qultu, aku menjawab, labbaika ya Rasulullah, ya, aku menjawab ya Rasulullah, ya. Qala ishdud bihadhil isabati ra'si, ya, kemudian kata Nabi SAW, wahai Fadl, kencangkan ikat kepalaku ini. Ya, jadi seperti apa namanya? Kalau kita apa namanya ini? Kompres ya, apa ya, Pak ya? Kompres ya. Ini buat di kepala tuh, ya. Kompres ya. Terus ada di kepalanya Nabi, ya. Jadi kain pengikat di kepala. Ikat, kencangkan kata Nabi, kencangkan itu. Kencangkan ikat kepalaku ini. Kemudian aku pun melakukan perintahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam duduk dan meletakkan tangannya di atas bahuku. Kemudian beliau SAW berdiri dan jalan memasuki masjid. Fadakhala fil masjid, ia berdiri kemudian jalan masuk ke masjid, ya. Wa fil hadithi qissatun, dan terdapat satu kisah mengenai tentang hadis ini, ya. Masya Allah. Jadi Nabi sakit begitu saja, yang udah detik-detik menjelang ajalnya, wafatnya, ya, yang tadi anak katakan panas badannya Nabi itu sampai berkali-kali lipat panasnya orang yang sakit, Pak, ya. Itu terkumpul pada diri Nabi SAW, sampai pakai pengikat kepala tuh Nabi,
Ya, kalau kita kayak kompres gitu di kepalanya tuh, disuruh diikatkan, dikencangkan kata Nabi SAW. Kemudian Nabi masih bisa bangun untuk ke masjid untuk menegakkan sholat, dan saat itu dia ya berpegang, bersandar, berdirinya bersandar, berjalan ya pada siapa? Pada Fadl bin Abbas ya, yang meriwayatkan hadis ini ya. Jadi itu berdirinya Nabi dan bersandarnya Nabi ketika berdiri, boleh di dinding, boleh di tiang, boleh bersandar pada teman kita minta bantuan, nggak apa-apa. Dan ini ketika Nabi ya dalam keadaan sakit, Nabi meminta sandaran di tubuh dan di badan sahabatnya ya. Jadi demikian ikhwatul Islam, a'azakumullah, bagaimana sunnah-sunnah Nabi SAW ketika duduk, ketika berbaring, ketika berdiri ya, semua disebutkan ya oleh ya para ulama tentang riwayat-riwayatnya. Taib. Nah, sampai sini dulu pembahasannya. Insyaallah kita sambung pada pertemuan berikutnya, masuk kepada bab yang ke-24, berbicara tentang adab makannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, insyaallah kita akan sampaikan pada pertemuan yang berikutnya. Jazakumullahu khairan wa ahsanal jaza. Akhiri dengan tasbih kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.